Kami akan memberi. Tambahkan komentar. Kami akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di observasi yang ke-100 di obrolan seru bervariasi. So, kali ini saya selaku host akan mengundang kembali Dr. Hasan dengan tema yang sudah tertera di atas, yaitu gangguan bipolar disorder. Nah, tapi sebelum Dr. Yu-nya gabung, kita mau kasih sedikit pengantar dulu. Bipolar disorder gitu ya, apa sih maksudnya gitu, kenapa saya bahas itu, karena sekarang banyak banget yang kayak misalnya lagi PMS atau misalnya lagi nggak mood gitu, aku tuh bipolar nih kayaknya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih bipolar? Nanti kita sebentar lagi akan menyaksikan Dr. Yu Hasan untuk masuk ke layar ini. Yu Hasan bergabung. Tangan melak. Triputro Cawat. Tangan melak. Tambahkan komen. Lain. Forum. Undang pengguna. Lihat pertanyaan. Undang pengguna. Undang dulu ya. Tutup. Undang. Cari. Cari. Indonesian QWERTY ditampilkan. D. R. R. Y. Y. Mengedit. Kotak. Hak. Foto profil. Yu Hasan. Roslan Yusni. Undang. Tom. Selamat malam, Rahel. Oke, selamat malam, Om Dokter. Apa kabar? Baik. Gimana? Baik. Wah, luar biasa ini kita bisa bertatap maya kembali gitu ya dengan pembahasan tentang bipolar. Nih saya sebenarnya menarik banget sih kalau saya pengen banget ambil pembahasan bipolar sama-sama gitu ya. Karena gini Om, saya pernah ada kasus nih gitu ya. Jadi ada satu orang gitu ya yang dia aku tuh bipolar gitu, tapi memang belum mendapatkan diagnose dari dokter dan dia hanya melihat dari Google gitu kan. Ini kadang-kadang fenomena begini nanti kita coba ulik ya kasus-kasus seperti ini. Nah, tapi saya penasaran nih, mungkin bagi teman-teman juga banyak yang penasaran definisi dari bipolar itu sendiri apa sih Om gitu, dan kenapa sih, maksudnya penjelasannya secara medis gitu, sebenarnya gangguan bipolar ini apa? Mungkin dokter bisa jelaskan. Yang pertama ya, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Gitu. Kalau kita berbicara mengenai bipolar, gitu ya, bipolar itu sudah menjadi istilah umum ya, sejak lama sih, sejak tahun abad ke-20 ya, tahun waktu aku kuliah itu ya Rahel ya, tahun 80-an itu istilahnya dulu itu manik depresif gitu ya. Manik depresif. Jadi ya kenapa disebut bipolar? Ya memang ada dua kutub gitu ya. Ada kutub mania, ada kutub depresi gitu. Nah, yang disebut bipolar itu mood atau suasana perasaan dari penderitanya itu bergeser secara cepat. Dari kemudian dia mendadak aja, dari dia itu excited ya, mania gitu ya, mania excited, mendadak jadi depresi gitu ya, mendadak sedih gitu, jadi merasa gembira terus mendadak sedih tanpa ada juntrungannya. Tapi kalau tadi ya namanya Rahel menjelaskan pada saat PMS itu ada orang yang mood swing tadi itu ya, moodnya itu bergeser, berubah-ubah arah, bahwa itu seperti bipolar, iya gitu. Itu iya, tidak salah gitu ya. Tidak salah bahwa mood swingnya itu ya, mood swingnya orang PMS itu mirip dengan mood swingnya orang bipolar. Tapi kalau itu berhubungan dengan siklus menstruasi, ya bukan bipolar gitu ya. Jadi setiap misalnya dia mengalami mood swing setiap kali dia sebelum atau selama atau sesudah menstruasi, siklus itu ya, siklus menstruasi. Ya ini kan sebabnya jelas gitu ya, karena ada pergeseran konstelasi hormonal pada
yang bersangkutan. Gitu. Maka ada mood swing. Apakah ini bisa disebut sebagai bipolar? Tidak bisa. Gitu. Tidak bisa, karena ini sudah jelas. Ini mood swing akibat perubahan hormonal pada saat menstruasi. Gitu ya. Perubahan hormonal entah itu sebelumnya, entah itu selama period atau post period, itu sudah jelas bahwa kalau sebabnya jelas, yaitu bukan bipolar. Bipolar sendiri ya tidak ada juntrungannya, mendadak sedih gitu, mendadak gembira gitu ya. Nah, seperti gangguan-gangguan mental yang lain gitu ya, batas antara bipolar dengan bipolar disorder itu tipis batasnya gitu ya. Batasnya itu tipis. Tetapi kalau bisa ditanya batas di mana yang disebut bipolar disorder, gangguan gitu. Pada saat yang bersangkutan sangat sulit melakukan aktivitas-aktivitas rutin kehidupan sehari-hari. Ya, terganggu oleh mood swing-nya itu. Misalnya sebagai seorang ibu misalnya gitu ya, dia itu kesulitan dengan mood swing-nya itu, terus kemudian dia kesulitan melakukan pendidikan dan pengasuhan pada anaknya. Nah, ini sudah disebut bipolar. Atau ya, seseorang kesulitan melakukan pekerjaan sehari-harinya dengan kondisi bipolarnya. Tapi kalau ada orang yang dengan bipolar dia bisa memanage itu dengan bagus ya, dan sikapnya itu tidak terganggu gitu. Dia tidak bisa disebut disorder, dia tidak terganggu gitu ya. Jadi batasannya kapan disebut disorder itu kalau seseorang itu terganggu aktivitas sehari-harinya. Itu disebut disorder. Karena seperti aku sendiri ya, aku ini depresi, jelas ya, depresi. Jarang kemudian gembira meluap-luap itu jarang, tapi pernah gitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, gembira meluap-luap itu. Ya, gembira gitu. Tapi saya bukan bipolar. Saya depresi gitu ya, saya depresi. Hanya saja pernah satu episode gitu, mendadak aja gembira gitu. Ya, gembira. Makanya akhirnya, tapi sejauh ini ya, sejak kira-kira 3 tahun pasca serangan pertama depresi saya ini, kehidupan sehari-hari itu tidak terganggu dengan depresi. Rasa sedih itu tidak mengganggu performa saya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya meskipun saya depresi, kehidupan saya tidak terganggu, ya. Kualitas hidup saya tidak terganggu. Nah, sama dengan bipolar. Kalau dia terus kemudian produktif, ya, terus kemudian hubungan dengan orang lain itu lancar-lancar saja, gitu. Berarti itu ya bukan gangguan. Meskipun kalau ditanya skalanya, swing mood-nya skala 1 sampai 10 berapa? 9 atau 8. Itu hebat itu. Tetapi dia bisa memanage dengan bagus itu. Nah, itu tidak lagi disebut sebagai disorder gitu ya. Kira-kira gitu ya. Raquel. Ya, luar biasa. Ini menarik banget ya. Jadi, apabila misalnya dikatakan gangguan, kalau misalnya segala produktivitas kita atau kehidupan kita udah terganggu, misalnya mungkin urus anak udah jadi nggak bisa lagi gitu ya. Tapi secara kita lihat gitu, sebenarnya kalau bipolar ini, kalau dari faktor penyebab tuh apa sih dokter? Apakah misalnya sama seperti gangguan mental pada umumnya gitu ya? Apakah misalnya dia punya spesifikasinya gitu? Kalau secara faktor penyebabnya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebetulnya ya semua faktor dari gangguan mental non psikotik, artinya neurotik ya. Jadi seseorang itu tidak kehilangan realitanya gitu ya. Reasoningnya masih bagus gitu. Itu semua yang non psikotik itu diawali dengan kecemasan itu ya. Diawali dengan kecemasan, diawali dengan stres. Ya memang satu-satunya root atau satu-satunya
sumber yang bisa dilacak, ya memang stres itu sendiri, stres. Sebagai binatang itu stres itu kalau ancaman kehidupannya itu terganggu. Jadi ada ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Itu binatang cemas. Gitu. Semua binatang, ya, semua binatang, mulai yang punya otak ya, mulai dari tikus sampai manusia ini pada saat kehidupannya terancam itu, dia stres. Gitu. Ini pun adalah aturan baku utama. Gitu. Kalau kemudian ada individu yang terancam kehidupannya, dia tidak merasa cemas, lah ini malah bahaya gitu ya. Ini malah bahaya karena ya malah bahaya gitu. Jadi kecemasan atau stres itu adalah motivasi bagi setiap organisme, terutama binatang ya dalam hal ini, untuk melanjutkan kehidupannya. Rootnya ya. Jadi kita ngomong kan tadi Rachel bertanya mengenai penyebabnya gitu ya. Jadi kalau kita urut dari akar permasalahannya, hanya ada satu hal yang membuat binatang itu seharusnya cemas gitu ya. Seharusnya kenapa? Loh kalau tidak cemas dia mati gitu ya. Bayangin aja ya, Rachel ya, terus ada kijang, terus ada kambing, terus ada harimau datang, singa datang, dia santai-santai aja gitu, nggak cemas, ya matilah yang kayak gini gitu ya. Ini kan mati gitu, ya kan? Nah, itu adalah kecemasan. Yang kedua, kecemasan kalau dalam beberapa waktu dia tidak menemukan pasangan untuk meneruskan apa namanya keturunan ya, reproduksi gitu. Jadi kalau terus kemudian misalkan ada tikus jantan melihat tikus betina dan tikus betinanya itu mengeluarkan feromon gitu ya, mengeluarkan tanda-tanda bahwa dia sedang masa subur gitu. Itu dopamin pada tikus jantan dengan bau feromonnya itu meningkat, menimbulkan stres, menimbulkan kewaspadaan. Dia itu akan khawatir, akan merasa terancam kalau pasangan seksualnya itu hilang, gitu ya. Jadi di otak binatang itu ada dua hal yang membuat dia cemas, gitu ya. Dia menemukan pasangan untuk bereproduksi, terus kemudian pasangannya itu terancam pergi hilang, itu otak binatang merasa cemas. Gitu. Itu yang kedua. Yang pertama adalah tadi ancaman terhadap kelangsungan kehidupan. Misalnya nggak dapat makan, misalkan harimau beberapa minggu dia tidak dapat makanan itu, otaknya stres itu. Ya dua hal ini. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan dua hal ini akan menimbulkan kecemasan. Gitu. Pada dasarnya stres dan kecemasan itu adalah motivasi bagi binatang untuk melanjutkan kehidupan. Nah, cilakanya pada manusia ini, gitu ya, cilakanya pada manusia ini narasi-narasi, suasana-suasana yang dihubungkan dengan kecemasan itu banyak banget, gitu ya. Akhirnya, jadi kalau yang namanya misalnya kijang itu hanya cemas kalau dia nggak dapat rumput dan melihat harimau, gitu. Dia cemas. Atau terus kemudian melihat pasangannya mau pergi, dia cemas. Tapi manusia itu cemasnya macam-macam, gitu ya. Jalan macet jadi cemas dia, nanti telat gitu. Ya, gitu. Terus sudah tanggal 25, waduh, ini waktunya kartu kreditnya jatuh tempo, cemas lagi dia. Gitu. Jadi kecemasan pada manusia itu banyak, meskipun pusat di otak itu sama. Gitu. Kecemasan misalnya, kecemasan telat itu adalah kecemasan dia dimarahi oleh bosnya, kecemasan dipecat. Loh, ya sama saja sih. Ujung-ujungnya dia kecemasan untuk tidak mendapatkan penghasilan. Dia kesulitan untuk hidup.
Jadi narasi pada manusia itu banyak. Dan kemudian manusia itu membuat macam-macam. Termasuk misalnya nilai-nilai moral pada masyarakat. Itu bisa membuat cemas. Gitu. Kenapa? Setiap individu itu dipaksa oleh keluarganya untuk menerima nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Kenapa? Karena keluarga ini kalau dia tidak bisa mengendalikan anaknya akan disingkirkan oleh komunitasnya. Oleh gerombolannya itu akan disingkirkan. Sehingga nilai-nilai moral itu bisa menyebabkan kecemasan. Kenapa? Loh, ya tadi itu. Misalkan ini misalnya seseorang yang kepingin jilbaban gitu ya. Tapi di masyarakat itu jilbab dilarang gitu. Jilbab dilarang gitu. Dia kepingin jilbaban, tapi jilbab dilarang gitu. Bapak dan ibunya melarang keras. Kenapa? Kalau anaknya nanti jilbaban, dia disingkirkan oleh atau dijauhi oleh orang-orang komunitasnya. Demikian pula sebaliknya. Ini ada komunitas jilbaban, ada anak yang nggak pingin jilbaban. Nah, kondisi-kondisi yang berbagai macam ini secara emosional dicatat sebagai ancaman. Gitu. Dicatat sebagai ancaman. Nah, secara emosional banyak hal-hal secara emosional kita catat, tapi kita sadari sepenuhnya itu yang namanya otak emosi. Gitu. Nah, karena itu akhirnya ancaman-ancaman itu meskipun nggak ada, karena saking banyak terekam dalam emosi kita, menimbulkan perasaan gelisah, menimbulkan perasaan cemas, gitu. Ya. Dan akhirnya timbullah itu tadi, mood swing tadi yang nggak jelas sebabnya, gitu. Ya. Nah, mood swing. Nah, kalau sampai sekarang dikatakan sebab timbulnya misalnya patofisiologi atau patofisiologi ya, apa yang terjadi di jaringan otak manusia yang mengalami depresi itu, manik depresif atau bipolar ini, gitu ya. Iya, jawabannya yang paling mendekati kebenaran dan hampir diterima semua orang adalah ketidakseimbangan neurotransmitter, gitu ya. Neurotransmitternya itu bergejolak, gitu ya. Nah, tapi apakah ini satu-satunya? Tidak. Karena ada orang-orang tertentu yang mengalami manik depresif, dalam hal ini bipolar, tapi level dari neurotransmitternya itu stabil. Loh kok bisa? Iya, ternyata di samping ada faktor gelombang naik turunnya neurotransmitter yang tidak stabil itu, ada orang-orang tertentu yang secara genetik bawaan lahir konstelasi di otaknya itu mengakibatkan itu. Jadi ada dua hal yang menyebabkan manik depresif atau bipolar disorder itu. Yang satu yang paling banyak adalah ketidakseimbangan dari kimia otak atau neurotransmitter. Yang kedua adalah memang konstelasi otaknya itu sendiri, jaringan otaknya itu bekerja secara berbeda dengan orang-orang yang lain. Bagaimana mengendalikan otaknya itu, bagaimana mengendalikan kecemasan dan ancaman itu berbeda dengan orang yang lain. Nah, bisa juga paduan dari dua-duanya gitu. Secara bawaan lahir memang otaknya itu merespon ancaman secara berbeda gitu. Ada juga dia dipengaruhi juga oleh yang namanya neurotransmitter tadi gitu ya. Kalau ditanya neurotransmitter bergejolak karena apa? Banyak sebabnya gitu ya. Bukan tidak ada satu single variabel, itu enggak ada. Variabelnya banyak gitu ya. Variabelnya banyak. Jadi kalau disebabkan apa? Sebabnya banyak. Tidak bisa kita menuduh atau menunjuk pinpoint ini loh sebabnya. Kenapa neurotransmitternya itu bergejolak gitu. Banyak variabelnya. Dan itu yang menyebabkan bipolar itu spektrum. Seperti spektrum gitu, seperti abu-abu gitu, antara hitam dan putih gitu.
Tapi kalau kita mengatakan sebabnya, ini karena pertumbuhan evolusioner manusia. Gitu. Jadi sebetulnya sejak awal-awal yang namanya peradaban manusia ini, manusia sudah mengalami itu, banyak yang mengalami bipolar disorder ini. Hanya ya tidak menjadi perhatian gitu. Yang jadi perhatian kan hal-hal yang dikatakan oleh filsuf, dikatakan oleh dukun gitu. Mereka juga nggak paham gitu. Nah, sekarang karena kita itu mempelajari perilaku manusia, gitu ya. Kita mempelajari perilaku manusia, kita mempelajari perbedaan perilaku individu-individu, gitu ya. Terus kemudian manusia, dalam hal ini kesehatan itu, memberikan batasan mana yang sehat, mana yang tidak. Mana yang sehat dan mana yang tidak itu setiap saat itu berubah. Itu tergantung ukuran-ukuran disorder itu yang seperti tadi itu ya, pada saat dia merasa terganggu melakukan aktivitasnya sehari-hari, itu yang disebut disorder. Sebabnya ada dua hal. Yang pertama, ketidakseimbangan dari neurotransmitter. Yang kedua, konstelasi otak bawaan lahirnya dia. Gitu ya, Rahel. Wah, luar biasa ya. Kompleks ya ternyata ya, kalau penyebabnya juga bukan sesuatu hal yang sebenarnya ada beberapa faktor yang kita tentu harus bisa memahami secara bersama-sama. Tapi dokter, saya menarik sama statement ancaman hidup dan sebagainya. Tapi sekarang gini ya, kalau kita kan pasti kita itu pasti punya ancaman hidup, punya stresornya sendiri gitu ya. Misalnya seperti ada yang tekanan hidupnya pasti banyak lah gitu ya, entah itu di kantor atau itu di rumah dan sebagainya. Nah sekarang ini saya mau mencoba meluruskan aja ya. Jadi ada orang yang bilang kalau gangguan mental seperti bipolar disorder itu akibat lemah iman. Nah, ada statement kayak gitu tuh. Jadi, saya pernah dengar ada penderita yang curhat ke orang lain, terus dia malah dapet judge kalau kamu kurang ibadah, makanya kamu jadi kayak gitu. Sebenarnya gimana nih? Kalau menurut Om Dokter sendiri, apakah memang mempengaruhi ya kaitannya dengan stres seseorang nanti jadi lebih tinggi kalau dia nggak banyak-banyak ibadah, itu seperti apa sih gitu? Kita bicara sesuai dengan ilmiahnya gitu ya. Tadi sudah dibicarakan ya, Rachel, bahwa moral yang dipegang dalam satu masyarakat justru bisa menjadi pemicu ya apapun jenis moralnya gitu ya. Jenis pegangan moral, karena moral itu adalah kesepakatan dalam satu komunitas itu. Meskipun tidak tertulis kesepakatannya. Misalnya dalam satu komunitas mereka anti jilbab itu adalah perjanjian tidak tertulis. Pokoknya di satu kelompok, pokoknya satu kampung itu jilbab tidak boleh gitu. Ya, itu moral yang dia pegang. Sebaliknya ada satu kampung yang mengharuskan orang jilbaban. Ya. Ada satu kampung yang harus percaya kepada penunggu pohon beringin, bayangin aja gitu. Ya. Ya, kamu tidak percaya kepada penunggu pohon beringin, dipaksa percaya, dipaksa mengimani penunggu pohon beringin, gimana? Makin stres kan kamu. Ya. Kamu tidak yakin, tidak percaya, bahkan tidak mengimani penunggu pohon beringin. Terus dipaksa mengimani gitu. Kamu kurang beriman pada penunggu pohon beringin. Kira-kira orang kalau digitukan bisa nyaman enggak gitu. Dia enggak percaya pada penunggu pohon beringin gitu ya. Terus diharuskan mengimani penunggu pohon beringin gitu. Ini menjadi sumber tekanan mental itu sendiri. Jadi yang namanya kesehatan mental itu salah satunya adalah yang mengganggu mental itu adalah, yang bisa menjadi pemicu itu adalah tadi pegangan atau kesepakatan moral dalam satu masyarakat. Itu justru bisa menjadi pemicu. Nah, yang paling sehat adalah sumber-sumber moral yang tidak berurusan dengan urusan umum atau urusan
urusan publik itu tidak diurusi oleh orang-orang. Sehingga kalau ada penderita-penderita bipolar di masyarakat-masyarakat yang tidak ngurusi urusan-urusan pribadi gitu, penderita itu merasa terbantu gitu. Dia akan terbantu kalau dia hidup pada komunitas yang nggak ngurusi urusan-urusan privat gitu. Nah, yang Rachel kasih contoh tadi itu adalah orang lain campur tangan dalam urusan privat orang lain gitu. Ya kalau misalkan aku ditanya, kamu kurang beriman, aku sudah beriman pada penunggu pohon beringin gitu. Kenapa gitu ya? Kamu harus beriman kepada penunggu pohon simbuan. Enggak, aku beda lah. Akhirnya terjadi sumber yang berbeda lagi, sumber ancaman yang berbeda gitu. Karena ancaman dikeluarkan dari komunitas itu ancaman yang real gitu. Orang tua bisa memaksa anaknya karena dia merasa terancam, dikucilkan oleh komunitasnya gitu. Nah, anaknya akhirnya diintimidasi orang tuanya. Orang tuanya diintimidasi oleh kelompoknya. Dan ini berlangsung secara otomatis. Itu adalah hal-hal yang bisa menjadi pemicu kalau seseorang itu mempunyai bakat bipolar. Jadi alih-alih bukannya orang itu akan menjadi nyaman bipolarnya, dengan perkataan-perkataan begitu, dia akan semakin terpicu untuk mood swing-nya tadi. Itu ya Rachel. Oke. Berarti sebenarnya secara nggak langsung sikap kita itu juga bisa menjadi obat atau bisa juga malah memperparah gitu ya, memperparah keadaan dari orang tersebut. Nah ini kita memperpanjang nih, oh gitu. Kalau misalnya sebagai teman ya, misalnya kita nih orang terdekat si penderita bipolar tersebut gitu ya, ketika misalnya mereka sedang curhat gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tidak toxic positivity gitu, artinya kita nggak menasehati, tapi kita juga benar gitu. Artinya ketika misalnya kita mau memberikan saran, mungkin karena kepedulian kita, tapi kita tetap berada di jalurnya nih, nggak yang panjang lebar gitu. Nah, harus seperti apa sih kita sebagai orang terdekatnya gitu? Yang pertama, tugasnya teman itu bukan ngobatin orang sakit. Oke, iya. Ya, tugasnya teman itu memberikan kenyamanannya pada temannya. Jadi kalau ada orang curhat mengenai bipolarnya atau depresinya, dengerin aja. Gitu. Dengerin. Kalaupun ada satu-satunya obligasi atau kewajiban dalam tanda kutip bagi teman yang mempunyai teman itu, dari seseorang yang mempunyai teman bipolar atau itu, adalah mengajak dia menemui profesional, menemui psikolog, menemui psikiater, ya, gitu. Jangan sok-sokan, gitu, ya. Gitu. Kamu nggak tahu apa-apa, gitu. Temui profesional, ajak temanmu itu menemui profesional, psikolog atau psikiater. Nah, rekomendasi yang diberikan psikolog atau psikiater itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena mereka memberikan itu berdasarkan ilmu yang terkini. Jadi tugasnya teman itu bukan ngasih nasihat orang temannya yang lain, bukan. Tapi persoalannya di Indonesia itu hobinya orang itu ngasih nasihat meskipun tidak diminta. Nah, kalaupun kita diminta memberikan nasihat, tetapi kita tidak paham masalahnya, ya bilang maaf ya, aku nggak ngerti masalah ini. Sebaiknya kamu ke psikolog atau ke psikiater. Gitu. Ya, kalau kamu butuh teman ke psikolog, ayo tak temani. Gitu. Ya, kalau ada yang harus dilakukan, mungkin itu adalah yang paling baik. Oke. Berarti sebenarnya nasihat itu justru mungkin
bisa aja malah semakin membebani mental seseorang gitu ya, pada saat misalnya dia sedang berada dalam titik terendah, terus kita nasihati, kita juga nggak tahu masalahnya, apalagi kita bukan orang ahli, justru malah mungkin bisa membuat orang tuh tambah beban lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih, kalau dari sisi kita sendiri sebagai seorang penderita bipolar gitu ya, gimana supaya kita itu bisa artinya gini, bisa tetap produktif gitu. Kita bisa misalnya selain mungkin ke dokter gitu kan, ada nggak sih, mungkin kan ada yang nanya kegiatan apa misalnya yang membuat kita itu bisa menyalurkan energi kita, atau misalnya bisa menyalurkan emosi kita di tengah kondisi kita yang sekarang gitu ya, selain mungkin obat-obatan dan sebagainya. Karena banyak nih dokter yang anti sama obat-obatan dari dokter gitu, karena katanya ada yang bilang nanti ketergantungan gitu. Nah, sebenarnya gimana nih kalau ada hal-hal yang begini gitu? Yang pertama, kalau kita ngomong ketergantungan obat, sebetulnya itu kita tidak tergantung. Kita itu kebutuhan. Kalau dibilang tergantung pun, manusia itu tergantung pada banyak hal. Gitu. Kamu tergantung sama air putih dari tiap hari kamu tergantung air, kok nggak merasa ketergantungan air, kenapa? Gitu. Kamu tiap hari makan nasi nggak pernah merasa ketergantungan nasi. Gitu. Kamu tiap hari pakai baju kok tidak pernah merasa ketergantungan baju. Gitu. Kalaupun seseorang itu harus tiap hari minum satu obat untuk memperbaiki kualitas hidupnya, loh kenapa tidak? Gitu. Kamu ketergantungan sepeda motor, kamu ketergantungan kendaraan. Pernah nggak kamu itu ke kampus jalan kaki? Nggak pernah kan? Gitu. Kok nggak bilang kamu bahwa aku nggak mau ketergantungan sepeda motor gitu? Pernah nggak kamu itu misalkan keluar kota jalan kaki? Kan nggak pernah. Gitu. Loh, manusia ini sudah ketergantungan banyak hal sejak dulu. Gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Gitu. Lah kalau dia harus meminum obat 1-2 tablet sehari untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Lah kalau nggak mau ya dia keputusan yang bodoh itu ya. Orang dia itu sama aja. Lapar tapi nggak mau makan gitu. Saya tidak mau ketergantungan nasi. Ya rasakan sendiri laparmu gitu ya. Itu tadi tentang ketergantungan obat. Yang kedua, penderita depresi dan penderita bipolar itu seringkali kesulitan untuk memutuskan secara rasional. Ya. Jadi, ya itu tadi. Jangan mengajak diskusi orang bipolar atau depresi itu. Ya. Itu yang jadi persoalan. Apa yang harus kita ngomongin? Kamu itu sudah nggak usah ngomong, kamu itu temenin aja. Mereka ngomel, udah didengerin aja. Gitu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk membantu dia mengatasi depresinya itu adalah hadir, duduk, dengerin, dan kalau bisa membawa dia ke psikolog atau psikiater. Ya, itu sudah. Gitu. Nggak ada yang lain. Gitu. Jadi mengharapkan orang depresi itu terus kemudian bipolar itu terus kita ajak diskusi itu bukan pada tempatnya. Gitu ya. Jadi kita mengharap orang depresi itu sudah kesulitan menjalani kehidupannya. Gitu. Bagi orang depresi itu bagi orang yang normal itu, misalkan belanja ke supermarket itu adalah hal yang mudah. Itu. Bagi penderita depresi itu sulitnya luar biasa. Gitu. Ya, bagi orang lain itu hal-hal yang mudah. Tidak, kalau dibilang bagaimana cara mengatasinya, tidak ada cara yang benar atau cara yang salah untuk menjalani depresi dan bipolar. Tidak ada. Makanya saya sering bilang, kalau dengan jilatin setir mobil, kamu merasanya mana? Jilatin aja, tidak apa-apa. Gitu. Enggak ganggu orang lain, tidak merugikan orang lain. Gitu. Ya. Sekali lagi, nasihat. Gitu ya. Nasihat kepada seorang penderita bipolar dan depresi, itu sama saja kamu menjerumuskan ke dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Jadi kalau kamu memang hobimu ngasih nasihat, kalian jauh-jauh aja dari orang depresi dan
orang bipolar. Orang bipolar dan orang bipolar tidak butuh nasihat. Ya, itu. Oke, ya luar biasa nih. Jadi sekali lagi sebenarnya kita tekankan juga pada caregiver gitu ya, atau pada orang yang itu ada di situ bahwa kita nggak bisa juga paksa misalnya buat ayo dong olahraga misal kayak gitu ya, ayo dong misal kegiatan ini bisa loh mengurangi misalnya bisa membuat mood kamu lebih stabil. Nah tentu kita juga tidak bisa seperti itu. Tapi ini sebenarnya tadi ada pertanyaan juga nih dari @monik 196. Sebenarnya ini pertanyaan udah dibahas di poin sebelumnya gitu tentang obat gitu ya, tapi mungkin kita bisa memperjelas lagi sebenarnya obat untuk bipolar itu apakah misalnya dia hanya mengurangi gejala gitu ya, atau sebenarnya ada nggak secara pastinya misal buat maksudnya artinya ketika misalnya kita minum obat kita nggak usah lagi tuh misal minum obat sampai seumur hidup misal, artinya penyakit itu benar-benar sembuh gitu. Kalau menurut secara medisnya gimana nih dok? Obat itu macam-macam. Ada orang yang obat itu macam-macam. Ada obat yang menyembuhkan, ada obat yang memaintain, gitu ya. Misalnya obat orang infeksi, terus kemudian minum antibiotik, ya infeksinya hilang, antibiotiknya nggak diminum lagi. Tetapi bayangin aja kalau ada orang diabetes mellitus, ya. Ya minum obat itu ya seumur hidup supaya hidupnya lebih panjang gitu. Ya sama dengan obat orang sakit hipertensi, tekanan darah tinggi. Obatnya diminum kapan? Seumur hidup. Supaya apa? Supaya hidupnya lebih sehat, hidupnya lebih panjang gitu. Ya sama dengan bipolar gitu. Kalau dengan minum obat suasana hatinya lebih nyaman, lebih produktif, lebih ya sudah diminum terus seperti orang yang diabetes tadi gitu. Itu ya. Apakah ini orang diabetes itu bisa sembuh? Nah, kalau minum obat kan sembuh dia gitu. Ya tidak semua obat itu sekali minum terus nggak minum selamanya gitu. Sampai sekarang obat anti diabetes, obat hipertensi, semua orang dokter sak dunia ini kalau ada orang minum ya disuruh minum terus supaya hidupnya sehat, nggak stroke, terus kemudian jantungnya lebih sehat, hidup lebih lama. Karena ada obat-obatan anti hipertensi dan obat-obat anti diabetes itu usia harapan hidup manusia jadi jauh lebih panjang gitu. Gara-gara minum tiap hari gitu. Lah kalau dia terus nggak mau, ya sebentar aja mati orang itu gitu. Sama dengan ini. Kalau kemudian kepingin suasana hatinya itu bagus terus ya sudah minum obatnya. Itu konsekuensi kehidupan itu. Masa iya Rakel, kamu kepingin ada nggak air yang sekali minum saya selamanya nggak akan haus? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nah, gitu jawabannya ya gitu. Oke, biasa. Tapi kalau misal sekarang gini gitu ya, kita kan kadang-kadang kewalahan juga nih, misalnya entah itu orang tua misalnya ketika misalnya ada anaknya bipolar atau orang-orang ketika kita bipolar yang dia misalnya nggak mau minum obat nih gitu kan. Nah kita itu gimana gitu kalau misalnya sebagai yang ada di situ, apakah kita harus tetap memaksa dia gitu kan, atau ya udah kalau misalkan kamu nggak mau gitu. Sebenarnya opsi yang terbaik pada saat kita berhadapan dengan seseorang yang punya gangguan mental, yang dia kesulitan untuk meminum obat atau untuk menjalani perawatan tuh harus seperti apa? Satu-satunya kalau kita itu mau memberikan opini, satu-satunya yang ngasih tahu, yang paling tahu beginian nih ya psikolog sama psikiater. Ikuti aja sarannya. Dah. Jangan ngambil kesimpulan sendiri atau jangan sok-sokan. Jadi kalau temannya nggak mau ya psikiaternya ngomong apa gitu. Ya harus minum. Ya diminum aja sih gitu. Nggak ada yang lebih tahu soal ini ketimbang psikiater sama psikolog gitu. Ya. Jadi lagi-lagi harus juga kita juga minta rekomendasi juga atau opini yang seharusnya itu memang dari psikolog atau psikiater gitu ya. Nah ini Om Dokter mungkin kan karena
keterbatasan waktu gitu ya, dan saya juga harus ada kegiatan berikutnya. Mungkin Ya, bisa berikan statement atau closing statement apa yang bisa kita pelajari melalui pembahasan bipolar ini gitu ya. Silakan. ya. Kalau kita itu orang bipolar kita nggak perlu nasihati. Di sini kalau ada satu dua orang bipolar atau mengalami depresi, dia menjalani hidupnya itu dengan cukup berat. Ya, kita nggak perlu ngasih nasihat mereka gitu ya. Yang satu-satunya satu-satunya rekomendasi yang kita berikan adalah kontrol rutin ke psikolog atau psikiater. Itu adalah yang paling baik gitu ya. Yang paling penting lagi adalah ini orang-orang sekitarnya ini loh, ya. Orang-orang sekitarnya kalian-kalian yang sehat itu loh. Itu mulutmu itu dijaga gitu ya. Kalau perlu deketin orang apa namanya bipolar sama apa namanya sama depresi, orang depresi itu dari rumah bawa lakban, mulutnya dilakban biar nggak ngomong gitu ya. Itu caranya. Jadi orang-orang yang suka ngomong gitu ya, kalau orang suka nasihati, kalau deket-deket sama orang bipolar sama depresi, coba bawa lakban. Begitu masuk dilakban mulutnya supaya nggak ngomong. Gitu. Kalau nggak bisa nahan mulutnya. Gitu. Jadi satu-satunya saran yang bisa kita berikan adalah kepada mereka yang sehat, gitu, yang tidak mengalami bipolar atau depresi. Kalau kamu dekat-dekat mereka, tahan omonganmu gitu. Kalau kamu nggak bisa nahan omongan, nggak usah dekat-dekat. Kamu akan bisa memicu depresi dan bipolarnya. Kira-kira itu saja Rachel yang paling penting. Luar biasa. Pembahasan kita hari ini mudah-mudahan bisa jadi pencerahan ya buat kita semua. Ingat, sikap kita kadang-kadang bisa menjadi pembunuh perlahan gitu ya bagi orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental ya. Kita yang sehat yang perlu lebih menyadari keberadaan mereka. Baik, terima kasih sebelumnya buat Om Dr. Rio yang sudah meluangkan waktu buat hadir di sini setelah sekian lama kita mengatur, tapi mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, dokter. Hai, Rachel. Ya. Oke, teman-teman, saya pamit undur diri dan terima kasih untuk yang mungkin belum sempat hadir. Nanti saya share di IGTV atau nanti saya taruh di YouTube channelnya ya. Terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu dan saya pamit undur diri. Selamat malam.